Nah, untuk harga 30.000, nasi kotaknya seperti ini teman-teman. Jadi kita ada nasi. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William. Puji Tuhan banget guys, kita masih bisa ketemu lagi. Dan di hari yang berbahagia ini, kita hari ini akan memasak catering donasi lagi dari seorang donatur yang bernama Ibu Tiwi Johan. Dan untuk catering donasi kali ini diperuntukkan untuk anak tercinta yang sedang berulang tahun ke-13, yaitu Kellen Subiantio ya. Selamat ulang tahun buat Kellen, semoga panjang umur, sehat selalu, dan menjadi anak yang berbakti untuk kedua orang tuanya. Untuk catering donasi kali ini akan kita berikan ke dua panti. Yang pertama adalah Panti Lansia Caritas, yang kedua adalah Panti Asuhan Holy Angel yang sama-sama berada di Bekasi. Dan untuk catering kali ini kita menggunakan nasi box dengan harga Rp30.000 atau yang biasa lebih kenal dengan nasi kotak ya teman-teman. Untuk menunya sendiri hari ini kita bikin Indonesian set menu. Yang pertama adalah nasi putih, yang kedua ada tempe orek, yang ketiga ada ayam goreng kering dan tumis sawi putih telur. Dan untuk pelengkapnya kita ada buah, ada jeruk, ada air mineral gelas, dan pastinya kita akan menggunakan box ukuran 20x20 beserta dengan cutlery setnya atau sendok, garpu, dan tisu. Oke teman-teman, sekarang gue minta teman-teman untuk mempersiapkan secari kertas dan juga alat tulis. Gue akan menyebutkan apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat catering kita hari ini. Oke, yang pertama adalah nasi putih. Nah, untuk membuat nasi putih sebanyak 120 box, kita menggunakan 15 liter beras, yang dimana tolak ukurnya adalah 1:8. Untuk selanjutnya adalah tempe orek. Untuk tempe oreknya di sini gue menggunakan 12 batang tempe. Selanjutnya ada rempah-rempah. Rempah-rempah di sini yang gue pakai hanya lengkoas, jahe, terus di sini ada daun salam, dan yang terakhir di sini ada daun jeruk. Itu aja yang kita pakai, hanya 4 macam rempah. Dan di sini kita ada bawang merah dan juga bawang putih, teman-teman. Di sini kita iris, tidak kita giling ya. Dan untuk yang selanjutnya kita menggunakan ayam goreng kering. Di sini ayam goreng kering adalah ayam goreng tanpa ungkep ya. Jadi dengan bumbu-bumbu marinasi nanti gua akan sebutkan. Nah, ayam ini cukup kita aduk dan kita biarkan setengah jam sampai dengan 1 jam. Alangkah baiknya lagi mencapai setengah hari untuk membuat si bumbu-bumbunya meresap. Tapi di sini karena gua akan memperlihatkan cara membumbuinya atau cara membuatnya, gua hanya akan membumbui dan merendam si ayam dengan bumbu selama 1 jam. Dan ini bisa langsung kita goreng. Dan yang pastinya digoreng harus dengan teknik yang tepat. Harus digoreng dengan suhu minyak yang sudah smoke ya, atau di atas 130 derajat Celcius agar memiliki hasil yang baik. Untuk 120 porsi di sini gue menggunakan 15 ekor ayam. Untuk selanjutnya mix seasoning di sini gue punya 100 gram. Untuk resep mix seasoning ada di kolom deskripsi. Dan untuk selanjutnya ada kecap ikan ya. Di sini gue punya kecap ikan sebanyak 100 gram. Di sini ada minyak wijen sebanyak 100 gram juga. Dan yang terakhir di sini gua ada bawang putih giling. Bawang putih giling gua juga sebanyak 100 gram. Jadi masing-masing setiap bumbunya adalah 100 gram. Di sini bawang putih gua cincang kasar aja dengan chopper. Buat teman-teman yang memang mau si bawang putihnya ngeresap ke dalam ayamnya, boleh digiling halus. Tapi gua lebih suka dengan tekstur seperti ini. Dia tidak akan masuk ke dalam ayamnya, tapi dia akan memberikan aroma yang sangat-sangat sedap. Menu selanjutnya adalah tumis sawi putih dengan telur. Nah, untuk 120 porsi, di sini gue menggunakan sawi putih sebanyak 9 kilo, teman-teman ya. Kita potong dengan ukuran yang agak-agak besar, tapi nggak besar banget ya. Terus bombay ada setengah kilo, ada bawang putih 100 gram. Dan di sini kita menggunakan telur sebanyak 20 butir. Untuk selanjutnya kita menggunakan buah. Di sini buahnya kita menggunakan buah jeruk sebanyak 120 piece. Yang pastinya kita harus membeli lebih, teman-teman. Di sini gue beli 130 piece, yang dimana 10 piece-nya adalah sparean kita. Takut ada buah yang busuk, takut ada buah yang jelek, atau ada jatah-jatah preman lainnya. Nah, air mineral di sini gue menggunakan 3 dus, dan yang terakhir kita menggunakan kerupuk sebanyak 120 piece, yang dimana menggunakan kerupuk
berukuran mede. Satu bungkusnya ada 2 keping kerupuk udang. Dan yang terakhir kita punya cutlery set atau alat-alat makan. Nah, bahan-bahannya itu aja teman-teman, mudah banget, simple banget. Hari ini gua hanya akan memasak si tempe oreknya dan juga tumis sawi putih telur. Untuk ayamnya ini mudah sekali, tinggal dibumbuin, kita marinasi, habis itu tinggal kita goreng aja teman-teman ya. Oke, begitu aja. Sekarang gue bakal lanjut untuk melakukan proses pembumbuan si ayam. Setelah itu kita akan pindah ke depan untuk menyelesaikan catering kita hari ini. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di depan dan teman-teman bisa lihat sudah berjejer ini 120 box makanan ya. Sekali lagi gua ulas, ini kita pakai box ukuran 20 x 20 dengan 5 sekat yang dimana isinya nanti di sini ada nasi putih, di sini ada ayam, dan seperti yang teman-teman lihat di sini ada jeruk. Nanti di sini kita kasih tempe orek dan tumis sawi putih ya, tumis sawi putih telur. Ya kalau kemasan box kayak gini dia tidak secantik premium catering box, tapi dia kelihatan lebih banyak karena packing yang lebih besar aja ya. Terus bisa masuk kerupuk, bisa masuk air mineral, terus bisa masuk cutleries karena memang ukurannya yang lebih besar. Sekarang teman-teman bisa lihat ini udah mulai dicicilin nasi dan juga buahnya. Kita tinggal masak sisa-sisaannya aja nih. Untuk menu-menunya sekarang lagi diproses di depan. Yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini Irwan dan Dayat lagi fokus untuk ngegoreng ayam ya. Kita menggunakan 2 kuali. Dan ini adalah tempe yang udah kita goreng. Ini sebanyak 12 papan sorry ya. Dipotong kotak-kotak dice seperti ini teman-teman ya. Ukurannya jadi kotak-kotak dengan ukuran agak besar ya biar berasa makannya. Terus ini udah digoreng, nggak usah dibumbuin karena nanti proses pembumbuan saat kita jadikan si tempe ini jadi tempe orek ya. Nanti kita bakal kasih bumbu yang cukup rich. Dan selanjutnya di sini ada ayam yang tadi udah gue marinasi nih, gue kasih lihat teman-teman kan. Hasilnya bagus, aromanya juga sedap ya, padahal bumbu-bumbunya sederhana. Dan ini adalah hasil ayamnya yang sudah digoreng ya. Tuh, teman-teman bisa lihat hasil penggorengan ayamnya bagus. Cakep ya. Nah, ini kita pakai ukuran ayam 0,9 bersih ya, yang dipotong jadi 8 bagian. Dan selanjutnya di sini juga sawi putih udah direbus. Sawi putih direbus teman-teman hanya boleh 30 detik, jangan lebih karena nanti sayurnya akan rusak teksturnya ya. Dan untuk nanti ingredient lainnya kita ada telur 20 butir udah kita pecahin, terus ada bawang bombay dan bawang putih. Udah gitu aja teman-teman, simple banget. Hari ini kita akan masak menu Indonesian food yang sedemikian rupa gua buat menjadi sesimpel dan semudah mungkin ya. Teman-teman semua di rumah pasti bisa bikin. Dan sekarang gua bakal lanjut buat masak apa dulu ya?
tempe oreknya dulu deh. Habis tempe orek kita masak, baru kita bikin si tumis sawi putih. Tumis sawi putih telurnya. Mantap. Oke, kita bakal lanjut teman-teman ya. Masih goreng ayam, di sini masih goreng ayam ya. Sekarang kita bakal lanjut aja untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, seperti yang gua bilang tadi ya sebelum kita masak, di dalam gua bilang kalau ini harus digoreng dengan temperatur smoke ya. Jadi teman-teman bisa lihat begitu masuk si ayamnya langsung menggelembung itu, dan kita hajar dengan api yang besar banget ya. Jadi dia langsung nggak lengket tuh, langsung masuk. Oke, udah cukup Mas. Oke, ini minyak gua juga udah ngebul banget. Kita bakal lanjut masak si tempe oreknya dulu teman-teman. Ya, sekarang bawang putih dan bawang merah yang udah kita iris langsung kita masukin ya. Dari bawang merahnya dulu ya, atau si jahat. Bawang merah si jahat ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Weh, langsung wangi banget bro. Nah. Oke, cakep ya bawang merahnya ya teman-teman ya. Sekarang bawang putih. Ya, dia nggak pernah akur, tapi di sini kita barengin aja. Oke, bawang merah, bawang putih, teman-teman lihat udah masuk. Sekarang kita masukin aja rempah-rempahnya ya, gampang banget. Jahenya masuk. Nah, terus ini ada lengkuas juga masuk. Ini cuma digeprek-geprek aja tuh ya. Teman-teman bisa lihat digeprek sampai hancur, jadi airnya keluar. Wangi sekali. Nah, sekarang kita masukin daun jeruknya dan daun salamnya ya. Nah, nggak usah pelit-pelit ya, ini harganya nggak seberapa nih, beli goceng dapat sekebon ya, jadi nggak usah pelit-pelit, masukin aja ya. Makin banyak rempah makin asik, makin wangi, makin enak ya. Oke, nah ini teman-teman bisa nyium aromanya ya, mungkin keluar dari layar monitor atau HP teman-teman ya, bisa kecium wangi banget. Sekarang nggak usah sampai terlalu matang bawang-bawangan ini, kita langsung aja teman-teman ya masukin bawang putihnya ya. Oke, minyaknya kita kurangin dulu. Iya. Nah, nanti buat bikin nasi goreng enak nih, minyaknya nih wangi. Oke, kenapa nggak banyak-banyak minyak? Karena tempenya juga udah cukup berminyak. Kan udah kita goreng ya. Kalau banyak-banyak minyak nanti jadinya kurang mantep minyakan. Kayak mau ngapain aja diminyakin dulu. Oke, sudah selesai seperti ini ya teman-teman. Oh, ini aroma lengkuasnya bener-bener mantep banget. Sekarang kita masukin tempenya ya. Iya, tempe masuk. Nah, nggak usah dicuci lah, nanti buat matang. Nah, kita aduk sebentar ya, biar ke infuse. Jadi tempenya nih wangi nih teman-teman. Ya, ini kita infuse dengan rempah-rempahnya. Oke, cukup. Sekarang kita kecilkan dulu apinya. Iya, ini kita kecilin karena kita mau masukin bumbu ya. Kalau dihajar api gede nanti bumbunya bisa gosong karena kita menggunakan kecap yang cukup banyak ya, namanya juga bikin orek. Nah, kecap itu unsurnya tinggi gula, jadi kalau teman-teman jos bisa menjadi caramelize dan akhirnya bikin makanan kita amburadul nanti. Oke, langsung aja. Oke, ini air gue masukin ya. Nah, ini kita masukin air buat ngelarutin bumbu-bumbunya nanti aja teman-teman, jadi nggak usah terlalu banyak ya, kurang lebih 200 ml. Sekarang kecap manis ya kita masukin, nggak usah pelit-pelit. Tuh, set tuh, serotannya banyak, jangan disimpan dulu nanti kurang takutnya.
Iya. Nah, ini kan tempenya tawar nih teman-teman, nggak kita bumbuin tadi ya. Gua udah kasih tahu teman-teman. Jadi di sini kita kasih mie seasoning aja dikit, nggak apa-apa buat ngasih rasa asin ya. Karena kalau ngandelin kecap dan bumbu basah doang, nanti rasanya cuman ada manis doang ya, nggak ada gurih-gurih asinnya ya. Nah, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Gigi lo manis. Nah, gulanya masuk ya. Nggak usah pelit-pelit. Karena untuk rasa orek sendiri cenderung manis dan gurih ya. Oke, mantap. Dan yang terakhir mecin kita kasih 2 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kita aduk dulu. Oke, tempe udah masuk. Yang terakhir kita kasih aromatik ala Chinese food ya. Jadi tempe oreknya nggak cuma rasa Indonesian aja, tapi kita juga kasih sentuhan Chinese. Kita kasih yaitu minyak wijen ya. Oke, minyak wijennya kasihnya agak banyak, soalnya pakai minyak wijen yang standar ya, yang murah meriah. Kalau pakai minyak wijen asli yang sebotol sampai 200 ribuan ya pakai sedikit aja udah cukup banget. Oke, cukup. Jangan lupa ngaduknya harus sampai ke dasar kuali ya, jangan sampai gosong teman-teman. Ya, kita cobain dulu. Rasa manis, asin, dan gurihnya udah mantep banget. Tapi gua mau bikin rasa dari tempe orek ini bener-bener rich banget. Jadi gua mau tambahin kecap lagi dengan sedikit seasoning. Kalau untuk rasa standar sih ini udah cukup enak ya teman-teman ya. Oke, sip. Gua mau warnanya dan si tempenya ini bener-bener hasilnya kental banget. Nah, mecin dikit aja. Set. Gulanya masuk. Mie seasoning satu lagi, satu aja. Beuh, ini udah pasti mantep. Oke, kita aduk-aduk. Tuh, teman-teman bisa lihat warna dari tempe orek kita benar-benar menggugah selera banget, mantep ya. Oke, teman-teman, ini warnanya udah cantik, tempenya juga udah cakep banget. Dan ini mau kita bikin bumbunya ngeresap ke dalam tempenya dulu ya. Teman-teman bisa lihat nih, di bagian dasar tadi kita ngasih air, jadi kecapnya itu cair kayak gini nih. Nah, ini kita butuh proses buat bikin semua saus yang udah kita masukin jadi kental. Jadi kita harus masak si tempe orek ini kurang lebih setengah jam dengan api kecil aja sampai bumbunya bener-bener ngeresap ke dalam setiap pori-pori tempenya nih teman-teman. Oke, kita ketemu nanti setengah jam lagi. Kita mau bikin tempe ini jadi perfect cook banget. Oke teman-teman, di sini tempenya udah kita masak setengah jam. Nah, teman-teman tadi lihat ya, pertama teksturnya ada kuahnya atau ada kecapnya, dan sekarang tuh udah kering, tinggal minyaknya aja. Ini adalah minyak-minyak yang keluar dari proses penggorengan si tempe. Ini tandanya kecapnya udah bener-bener kental dan meresap ke dalam setiap pori-pori tempe kita. Teman-teman bisa lihat warna dari tempe kita juga ini cakep banget, bener-bener luar biasa. Nah, sekarang setelah kita masak setengah jam, kita bakal cobain 1 biji aja, nggak usah banyak-banyak, lagi puasa ya. Mari kita cobain. Tempe yang lembut, ketemu rasa manis dan gurih. Ini kalau ada irisan cabai makin anjay lagi rasanya. Tapi karena kita ngirimnya ke panti lansia yang makan oma opa, jadi ini nggak bisa kita pedesin. Sekarang gua tinggal ngangkat si tempenya. Habis itu gua bakal masak tumis sawi putih dengan telur, teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, kita bakal masak menu terakhir kita ya. Nasinya udah, tempenya udah, buah jeruknya udah, ayamnya udah. Ini terakhir nih, bener-bener terakhir. Habis ini sekarang gue mau masak tumis sawi putih dengan telur ya. Oke, langsung aja kita masak teman-teman. Dari bawang putih dan bawang bombaynya dulu kita masukin ya. Oke, teman-teman bisa lihat sebetapa panasnya minyak ini. Bawang putih. Tumis-tumis ya, biarkan terus jos dengan minyak yang panas. Nah, sekarang kita masukin telurnya ya saat si bawang-bawang ini sudah mulai matang. Ya, telurnya kita masukin 20 butir. Iya, kita obrak-abrik ya. Orak-arik sampai telurnya matang ya. Jadi jangan cair-cair kayak gini. Kita biarkan terus sampai telurnya udah mulai berbentuk scramble. Oke, teman-teman bisa lihat nih, telur kita udah mulai ngeset ya. Dia udah jadi scramble egg. Dan teman-teman tahu apa tahapan selanjutnya? Iya, jangan masukin sawinya dulu ya. Tapi kita bakal masukin bumbunya dulu. Ini seasoning ya, untuk ngasih rasa si telurnya ini. Terus sedikit gula. Terus kita kasih mecin sedikit juga. Dan kita kasih daun bawang sedikit aja. Iya. Aduk-aduk dulu biar ada rasanya. Nah, kita masak jangan pakai air. Oke, telurnya udah bagus ya, teman-teman. Nah, sekarang baru masukin sawi putihnya ya. Sawi putihnya masuk. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat sawi putihnya nggak layu ya, masih segar. Karena kita rebus hanya 30 detik aja. Tidak lama-lama. Oke. Oh, cakep banget. Sekarang langsung aja lanjut. Kecap ikan. Kasihin kecap ikan. Ya, kira-kira ya yang kebanyakan ya. Oke, kecap ikan udah cakep. Minyak wijen. Iya, apaan? Panggil gua ya? Ya suka-suka gua dong, gua yang ngevlog. Oh, piring lu no, bukan nasi goreng no. Duh, minyak wijen. Saus tiram. Oke. Ini seasoning ya, kita tambahin lagi. Langsung kita aduk-aduk ya. Bumbunya secukupnya dulu, jangan terlalu banyak nanti keasinan. Oke, teman-teman bisa lihat ini ada air. Air ini adalah air yang menempel pada sawi putih kita ya pada saat proses perebusan. Dan sekarang kan udah kita bumbuin nih, tinggal kita kentelin aja teman-teman ya, biar si kuah-kuah ini jadi mengental, terus menyelimuti setiap sisi dari sawi putih kita. Mantap jadinya. Oke, kita tuang ke dalam. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, si kuahnya langsung mengental ya. Tuh, langsung nggak ada kuahnya lagi tuh. Nah, dia langsung jadi kental. Tuh.
mantap. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, antara sawi putih dan telurnya konsistensinya bagus banget. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, sawi putih telur dengan sausnya yang kental banget. Ini benar-benar enak dan mantap. Sekarang kita mau cobain dulu ya. Aduh, sundut, suwe. Nah, kita cobain. Oh my god. Oke teman-teman, begini aja tumis sawi putih telur kita udah jadi. Mantep, keren, enak ya. Teman-teman bisa lihat antara sawi putih dan telur ini teksturnya bener-bener konsistensinya cakep banget teman-teman ya. Pokoknya 9 kilo sawi putih dan 20 butir telur. Mantap. Oke, gini aja, dan sekarang kita tinggal ngangkat si sawi putihnya, dan sawi putihnya udah siap untuk kita plating. Oke teman-teman semuanya, udah beres catering kita hari ini. Teman-teman, yuk gue kasih lihat nih, dengan harga 30.000 apa sih yang kita dapatkan. Nah, untuk harga 30.000, nasi kotaknya seperti ini teman-teman. Jadi kita ada nasi putih, terus ada ayam goreng kering, terus di sini ada buah jeruk ya. Di sini kita pakai jeruk Pontianak, dan selanjutnya di sini ada tempe orek. Tuh, teman-teman bisa lihat tekstur tempenya ya. Gue bener-bener suka banget dengan tekstur tempenya. Dan yang terakhir di sini ada tumis sawi putih telur. Tumis sawi putih telur juga gue suka banget. Ini masaknya perfect banget. Apa namanya, konsistensi antara bukan konsistensi tapi komposisi antara telur dan sawi putihnya cakep banget. Nah, selanjutnya setelah udah kita set seperti itu, nasi boxnya akan kita cover ya. Kita cover seperti ini dengan plastik anti panas. Setelah itu kita kasih kerupuk udang sebanyak 2 piece, air mineral gelas, dan yang terakhir di sini ada cutlery setnya. Cutlery setnya kita juga pakai yang sangat-sangat hygiene ya, atau bersih ya, karena kita beli yang sudah dikemas dari pabrik. Jadi di dalam sini udah ada sendok, tisu, tusuk gigi, dan lain sebagainya. Teman-teman, kayak gitu aja. Ini catering donasi kita udah beres kita kerjain, tinggal ditutup-tutupin aja. Total 120 box, 60 ke Panti Lansia Caritas, 60 lagi ke Panti Asuhan Holy Angel. Oke, ini akan kita selesaikan. Setelah itu akan langsung kita kirim teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti di panti-panti tersebut. Nanti akan kita cover seperti ini, kita tutup. Setelah itu nanti di atasnya akan kita berikan ini panggil. Puas. Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Lansia Caritas, mau ngasih donasi dari Ibu Tiwi. Ya, langsung aja kita turunin makanan-makanannya. Diuruk. Halo. Selamat sore. Maaf ya. Bisa dibuka? Bisa kali. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, bolak-balik aja. Oma, selalu nonton TV ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 5, 10, 60 ya. Sudah Pak. Oke. Iya, Kok. Mari Pak, ya. Daerah Pondok Kopi ya? Pondok Cipta, Bekasi Barat.
Betul, 10, 20, 30, 45. Oh ya, butuh Tati libur. Ya sudah. Bu, aku pamit ya. Masih sampai jumpa lagi. Pak, mari pamit, Pak. Besok juga ya? Besok, iya besok ya? Oh iya bener besok bener. Iya ya, ya udah besok sambil nengokin oma opa deh. Masih ya, Pak mari. Oke teman-teman, lebih hafal orang Patinya ya. Jadi kita besok masih ada schedule kesini lagi, mau ngasih donasi lagi. Intinya seperti itu. Sekarang lagi dibangun nih, cakep ditinggiin pantinya. Soalnya di sini daerahnya memang banjir ya Sen ya. Sen kan orang-orang daerah sini juga nggak begitu jauh rumahnya kameramen kita. Ya udah gitu aja teman-teman semuanya. Thank you. Kita masih harus menuju ke satu lokasi lagi, yaitu Panti Asuhan Holy Angel. Yuk kita langsung cus. Oma pulang. Halo Pak. Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Asuhan kedua, yaitu Panti Asuhan Holy Angel Kids, dan akan nurunin makanan-makanan yang sudah kita buat hari ini. Oke teman-teman semuanya, kita udah selesai ngasih donasi kita di Holy Angel. Tadi seru banget di sana ya, adik-adiknya habis pada doa. Jadi pas banget kita nurunin makanan, mereka keluar semua, kita seru-seruan bareng. Teman-teman udah lihat videonya, asik banget. Terus suster-susternya juga pada baik-baik, ramah-ramah juga semuanya. Terima kasih untuk Ibu Tiwi yang menjadi donatur pada video kita hari ini, dan donasinya sekali lagi untuk anak tercinta yaitu Kaylen yang sedang berulang tahun ke-13. Panjang umur, sehat selalu, semoga jadi berkat buat orang banyak. Ibu Tiwi dan keluarga juga semakin diberkati. Terima kasih semuanya. Kita udah sampai di penghujung video. Semoga kita semua terus bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.